Oke, setelah kita sudah memilih untuk hobinya, kemudian untuk keterangan hobinya kita perjelas ya dari yang berkaitan dengan hobi yang sudah kita pilih. Kemudian di sini untuk keterangan sedang hamil, apakah sedang hamil, apakah tidak, silakan teman-teman pilih disesuaikan dengan pada tab ke-6 ketika kita melakukan pemberkasan secara paperless di akun SSCASN, yaitu unggah dokumen. Salah satu dokumen yang wajib kita unggah yaitu DRH. DRH terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Untuk DRH perorangan ini kita peroleh dari pengisian DRH kita pada riwayat perorangan teman-teman. Pada video ini saya akan memberikan pengalaman yaitu bagaimanakah cara mengisi DRH P3K, khususnya pengisian data perorangan di akun SSCASN pada masa-masa pemberkasan paperless usul penetapan nomor induk P3K ini. Bagaimanakah kira-kira informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Untuk mengisi data perorangan DRH P3K 2023, maka langkah pertama kita berkunjung ke akun masing-masing, yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian kita klik saya mengerti. Selanjutnya di sini kita login atau masuk ke akun kita masing-masing. Dan selanjutnya di sini pada halaman login SSCASN 2023 kita masukkan nick dan juga password kita. Setelah itu kita klik masuk teman-teman. Berikutnya kita akan sampai pada halaman resume pendaftaran calon ASN. Nah, setelah kita telah penuh ya untuk loadingnya, berikutnya di sini kita scroll ke bawah untuk mendapatkan link pengisian DRH dan juga pemberkasannya. Berikutnya inilah merupakan link untuk mengisi DRH ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita melakukan pengisian DRH ya. Nah, selanjutnya di sini ada opsi untuk mengisi DRH. Di sini kita pilih opsi yang iya ya. Nah, kita pilih iya. Kemudian teman-teman kalau misalkan belum mengunduh buku panduannya, kalian bisa klik di sini ya untuk melakukan pengunduhan buku panduan atau buku petunjuk pengisian DRH. Nah, berikutnya di sini kita mulai untuk mengisi DRH. Ini kita klik di sini ya. Kita klik link pengisian daftar riwayat hidup. Dan berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke tahap yang pertama. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk pengisian DRH di sini ada 6 bagian yang nanti wajib kita lengkapi. Yang pertama ini adalah untuk riwayat data perorangan. Nah, di sini kita melakukan pengisian data perorangan kita berisi yaitu data-data pribadi kita. Setelah itu nanti kita mengisi riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, kemudian riwayat organisasi, dan juga unggah dokumen. Terkait tentang cara unggah dokumen, kemudian organisasi, keluarga, pekerjaan, dan pendidikan, silahkan teman-teman cek video yang sudah saya sematkan pada kartu video ini ya. Dan pada video ini kita akan berfokus hanya pada yaitu pengisian riwayat perorangan. Nah, di sini pada bagian data perorangan ini adalah data-data yang wajib kita isikan, teman-teman. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya pada saat kita mengisi di bagian riwayat perorangan, nah data perorangan ini, maka di sini ada data-data yang sudah langsung termigrasi ya dari data pendaftaran kita ketika dulu melakukan pendaftaran. Seperti halnya di sini untuk nomor induk P3K ini sudah langsung blur ya, langsung buram seperti ini kita tidak bisa mengubahnya dikarenakan ini sudah terexclude ya, yaitu dari pembuatan akun SSCASN kita yang terdahulu itu. Nah, kemudian di sini untuk di bagian-bagian yang sudah terisi, misalkan untuk nama, nah ini, kemudian untuk gelar depan, gelar belakang, kalau misalkan masih tidak buram ya, masih putih ini teman-teman bisa mengubahnya. Nah, sebenarnya di sini untuk nama misalkan, nah inilah nama sesuai dengan ijazah ya, ini kita sudah buram seperti ini. Dan yang di sebelah kanannya ini ada tanda bintangnya, nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar, teman. Jadi kita isikan nama kita ini yang tanpa menggunakan gelar ya, artinya hanya nama saja. Nah, di sini nama sesuai dengan ijazah ini tanpa gelar. Contohnya adalah kalau misalkan di sini namanya Susanto Eskom ya dicontohkan. Maka kita yang diketik yang dimasukkan ini adalah hanya Susanto saja. Dan di sini seperti yang dicontohkan ini ditulis dengan huruf kapital ya. Nah, kalau misalkan Susanto SPD berarti kita ketikkan yaitu Susanto saja.
Kemudian untuk di bagian gelar ini sudah ada tempatnya sendiri. Mengapa di sini kita nggak boleh mengisikan gelar? Dikarenakan untuk gelar ini sudah ada kolomnya sendiri ya teman-teman. Untuk gelar depan ini, misalkan kalau gelar depan itu apa saja, misalkan ada DRA, kemudian insinyur dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita nggak ada, maka kita nggak isikan. Kemudian di bagian gelar belakang inilah bila tidak memiliki gelar belakang, kita isi dengan strip ya. Kita isi dengan strip kalau nggak ada gelar belakangnya. Kemudian untuk gelar ini hanya berupa singkatan ya. Contohnya adalah Eskom, kemudian AMD, SE atau dan seterusnya. Ini tidak perlu diperpanjangkan ya. Misalkan di sini sarjana pendidikan, ini kita nggak perlu sarjana pendidikan ya, namun SPD. Nah ini teman-teman. Kemudian terkait tentang tempat lahir ijazah itu yang seperti apa? Tentunya di sini teman-teman ada yang bertanya ya kemarin di kolom komentar, apa sih bedanya antara tempat lahir ijazah dengan tempat lahir KTP? Nah, kalau tempat lahir ijazah itu adalah tempat lahir yang tertera pada ijazah kita. Nah, dalam ijazah kita itu kan di sana ada nama kita kan, nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir itu kan. Nah, kita tuliskan tempat lahir yang ada pada ijazah kita. Kemudian untuk tempat lahir KTP, ini adalah tempat lahir yang tertera di KTP. Nah, tentunya di sini sangat jelas ya terkait tentang tempat lahir untuk ijazah dan juga KTP ini. Dan di sini kita masukkan untuk tempat lahir ini adalah dalam levelnya ini kabupaten kota ya. Di sini ada keterangan yaitu tempat lahir ini adalah setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah kita. Ini bukan tempat di mana ijazah kita diterbitkan. Nah, misalkan saya punya ijazah, itulah saya kuliahnya di Surakarta UNS misalkan. Berarti tempat diterbitkan ijazah itu kan di Surakarta, padahal tempat lahir saya itu misalkan di Madiun. Nah, berarti yang saya tuliskan itulah yang di Madiun ini teman. Kemudian untuk tanggal lahir ijazah ini adalah sudah ada ya. Jadi sini sudah blur, kita nggak bisa mengeditnya, termasuk juga tanggal lahir sesuai dengan KTP. Kemudian untuk jenis kelamin ini teman-teman bisa memilih saja ya. Ini adalah tentunya sudah terisi semua kan dari dulu ketika kita melakukan pendaftaran. Kalau misalkan belum, kalian bisa klik di sini ya pada menu drop down. Ini silahkan kalian pilih pria atau wanita gitu kan. Sama halnya dengan status perkawinan. Ini apakah sudah menikah ataukah belum menikah. Kemudian untuk nomor telepon ini kita ketuliskan secara manual kalau misalkan ada nomor telepon. Nah, kemudian kalau misalkan nggak ada gimana? Ini kita bisa kasih strip kan. Nah, kemudian untuk di bagian agama ini kita tinggal memilih saja pilihan yang ada, apa agama kita. Kemudian untuk email ini kita tuliskan email kita. Nah, emailnya yang bisa dihubungi ya. Nomor ponsel, nomor HP kita tuliskan nomor HP kita. Kita scroll ke bawah, kemudian di sini pada bagian nomor telepon ini kalau misalkan kita nggak ada, ini adalah kita beri angka 0 ya, atau kita biarkan saja karena di sini hanya diperkenankan yaitu hanya angka ya, hanya angka tanpa tanda baca. Nah, kemudian untuk nomor ponsel ini kita pastikan untuk nomor ponsel yang kita masukkan. Nah, ini seperti yang ada tertera di sini ya, tulisan merah ini. Pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan ini terdaftar di WhatsApp ya. Kita nanti terdaftar di WhatsApp nomor telepon yang kita cantumkan. Kemudian hanya angka tanpa tanda baca. Ini maksimal 15 digit ya. Oke, sangat jelas untuk terkait tentang nomor telepon. Dan selanjutnya sekarang terkait tentang ini ya, untuk alamat domisili. Nah, di sini ada alamat domisili. Alamat domisili di sini dituliskan secara lengkap. Inilah terfilter mulai dari provinsi, dari level provinsi, kemudian juga kabupaten kota, kemudian kecamatan, kelurahan, nama jalan dan lain sebagainya. Sampai dengan di sini adalah alamat lengkap dan juga kode pos ya. Nah, di sini untuk kalian memilih ini adalah ditentukan kita atau di provinsi mana, kalian tinggal klik saja di sini. Ada tombol ini ya, silahkan dipilih disesuaikan dengan yaitu provinsinya masing-masing. Nah, kemudian dipilih provinsinya, dengan demikian nanti akan terfilter setelah kita pilih salah satu provinsi kita. Ini nanti ketika kita pilih kabupaten kota, maka akan ditunjukkan kabupaten atau kota yang berada pada provinsi yang kita pilih pada menu bagian provinsi. Dengan demikian juga di sini untuk di bagian kecamatan nanti juga akan difilter, yaitu dari kabupaten yang sudah kita filter tadi ya. Nanti ditunjukkan untuk kecamatan yang ada pada kabupaten itu sesuai dengan data kita. Kita pilih dulu.
Oke, setelah kita pilih untuk kecamatan, maka nanti ketika teman-teman memilih kelurahan juga akan terfilter, yaitu dari dari nama-nama kelurahan yang ada pada kecamatan yang sudah kita pilih ini ya teman-teman. Dan selanjutnya contohnya adalah seperti ini. Kalau misalkan kita sudah memilih untuk kelurahannya ya, kelurahan ini adalah kalau misalkan ditunjukkan hanya satu, maka teman-teman tidak ada dalam daftar untuk nama kelurahannya atau desanya, maka silakan kalian pilih lainnya. Kemudian di sini diketikkan secara manual seperti halnya dalam keterangan ini ya. Jika kelurahan atau desa tidak ada pada daftar pilih kelurahan lainnya, kalian pilih lainnya dan kemudian isi manual ya, nama kelurahan atau desa pada kotak teks di sini. Kemudian di sini teman-teman memasukkan alamat lengkapnya, inilah jalannya ya. Nah, kita ketikkan nama kelurahannya di sini, kemudian di sini nama jalan ini dituliskan. Kemudian nama alamat lengkap ya, ini dimulai dari biasanya kalau di KTP itu dimulai dari apa? Dari dusun kan? Dusun apa? Kemudian di sini nanti RT berapa, RW berapa gitu kan. Nah, setelah itu di sini pada bagian kode pos ini teman-teman silahkan masukkan kode posnya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan yaitu tinggi badan kita, kemudian kita tuliskan yaitu berat badan kita. Kemudian setelah kita masukkan untuk tinggi badan kita ini berapa, kita tuliskan secara manual. Kemudian berat badannya kita tuliskan. Nah, di sini sudah ada dalam kurung yaitu cm ya atau cm. Jadi di sini hanya kita ketikkan yaitu angkanya saja. Angkanya ini berapa untuk tinggi badan kita, maka sentinya itu sudah ngikut ke sini ya. Kemudian termasuk berat badan juga kita tuliskan hanya angkanya. Nah, berikutnya di sini untuk warna rambut ini silahkan teman-teman pilih warna rambutnya apa, dipilih ya, disesuaikan dengan diri masing-masing. Kemudian berikutnya untuk bentuk rambutnya apa, silahkan dipilih. Kemudian untuk bentuk mukanya ini seperti apa, silahkan dipilih, termasuk juga untuk warna kulitnya ya. Nah, di sini kita pilih warna kulit sesuai dengan diri kita. Dan berikutnya di sini setelah kita memilih yaitu untuk warna rambut, bentuk muka dan juga warna kulit, maka di sini ada kolom untuk mengisikan ciri khas. Apakah kita punya ciri khas ataukah tidak? Apakah kita ini ada cacat atau tidak? Ini kita isi. Kalau misalkan tidak, dikarenakan di sini tidak ada tanda bintangnya, berarti di sini kita bisa dibiarkan saja ya. Nah, kemudian setelah itu di sini kita tuliskan untuk hobi kita. Nah, teman-teman ini masuknya itu memiliki hobinya itu hobi apa, kategori apa. Nah, kemudian di sini ada keterangan hobi, ini kita bisa perjelas ya dari hobi yang sudah kita pilih pada kolom hobi yang di atasnya. Seperti halnya di sini misalkan untuk hobi ini kan setelah kita klik sini ini ada beberapa hobi ya. Silakan teman-teman pilih disesuaikan dengan diri masing-masing. Oke, setelah kita sudah memilih untuk hobinya, kemudian untuk keterangan hobinya kita perjelas ya dari yang berkaitan dengan hobi yang sudah kita pilih. Kemudian di sini untuk keterangan sedang hamil, apakah sedang hamil apakah tidak, silakan teman-teman pilih disesuaikan dengan kondisi diri masing-masing ya. Di sini juga perlu kita baca lebih teliti ya terkait tentang petunjuk pengisian data perorangan ini. Maka di sini kita diminta untuk hati-hati dalam mengisikan data yang akan kita isikan di sini, dan nanti kita karena nggak bisa lagi untuk mengubah setelah kita mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup atau mengirimnya. Nah, sini kita tuliskan yaitu isikan formulir ini dilengkapi data ya. Ini yang ada tanda bintang. Artinya kalau misalkan nggak ada tanda bintangnya, berarti di sini diperbolehkan untuk dikosongi ya. Nah, kemudian ini saya rasa sudah jelas untuk petunjuk ini. Nah, selanjutnya setelah kita melengkapi pada bagian data perorangan, maka berikutnya di sini kita bisa masukkan kode captcha ini ya, kode captcha. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita sesuaikan untuk kode captcha yang muncul di sini apa. Nah, kemudian setelah itu kita klik selanjutnya. Setelah kita berhasil klik selanjutnya masukkan kode captcha, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman berikutnya, tab berikutnya yaitu riwayat pendidikan.